Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju Koko Alkoldi di situ dan juga beli parfum Kamuni di situ. Dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, cek deskripsi video, sudah ada nomor admin umrohnya di situ yang siap melayani kalian dengan perjalanan ibadah kalian yang amanah dan terpercaya. Sudah ada paket umroh reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1, cek sekarang. Oke, sebelum masuk ke konten juga gua mau ngucapin minal aidin faizin wal makbulin kullu amin wa antum bikhair. Gua mohon maaf lahir batin kepada semuanya kecuali kepada pejabat-pejabat yang korupsi, ke pejabat-pejabat yang nipu rakyat, gua nggak minta maaf. Pejabat-pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk menindas rakyat, gua nggak minta maaf. Dan buat aparat-aparat keamanan, kepolisian, gua minta maaf kecuali kepada oknum-oknum yang banyak banget oknumnya yang suka menindas rakyat, gua nggak maaf-maafan sama kalian. Dan juga buat pleret, gua nggak minta maaf sama lu. Kagak, nggak, lu udah terlalu banyak nyakitin hati umat Islam. Nih, si buat pleret. Dan kayaknya nih makhluk ya, ini makhluk kayaknya wajib penjara. Kayaknya sih ya guys ya, wajib penjara. Kenapa? Dia dengan menghina Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua Sayyidil Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dia nggak kenal Habib Idrus itu siapa, nggak kenal. Nih, gua kasih tahu aja, sampai nih ya, pengurus Majelis Agung, ya pengurus Majelis Agung, bukan, pengurus Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, PD Magabudi, Provinsi Sulawesi Tengah. Bayangin, orang Buddha dia respect sama Habib Idrus. Habib Idrus lambang kebinekaan. Jangan sok paling NKRI lu. Berarti bineka aja kagak. Nih. Nah, di sini langsung ya. Yang di atasnya dianggap sudah dibaca itu. Ini kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah dari pengurus daerah Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia. Namo Buddhaya, dengan mencermati perjuangan dan karya-karya besar Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui pendidikan al-khairat yang didirikan di Palu sejak 11 Juni 1930. Bayangin, Indonesia belum ada, negara Indonesia belum ada, al-khairat sudah ada. Woi, tolol lu tolol At. Ya, ulang ya, didirikan di Palu sejak 11 Juni 1930 dan berkembang di Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku. Peran beliau dalam membina kehidupan yang rukun dan harmonis antar umat beragama, antar suku, dan antar etnis di Provinsi Sulawesi Tengah yang amat besar. Dengan melihat jasa-jasa beliau yang sangat besar, maka sudah selayaknya mendapat penganugerahan gelar pahlawan nasional dan dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka dengan ini umat Buddha Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Sulawesi Tengah merekomendasikan: 1. Mendukung sepenuhnya usaha dan kegiatan Pokja Ketua Umum Al-Khairat
untuk pengaduan gelar pahlawan nasional kepada Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dari pemerintah Republik Indonesia. Bayangin. Bayangin. 2. Mengharapkan dengan sangat agar kiranya Gubernur Sulawesi Tengah mendukung dan memperjuangkan aspirasi warga Sulawesi Tengah, khususnya warga Al-Khairat, untuk pengaduan gelar pahlawan nasional kepada Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Demikian rekomendasi ini disampaikan. Semoga segala usaha dan kegiatan Pokja Ketua Umum Al-Khairat untuk pengaduan gelar pahlawan nasional kepada Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nih ada stempelnya. Buddha, orang umat Buddha itu menghormati Habib Idrus. Ini si kampret nih. Enggak sih, bukan kampret, dia apa? Monyet ya lu. Lu monyet kan? Aduh. Dan nggak cuma itu, ini orang ini pemecah belah, wajib penjara kayaknya dia nih. Dan ini berita ini gue gandengin sama berita ini. PWNU, ini kan paling ngaku-ngaku NU nih. Ini paling ngaku-ngaku NU. Wah, dia ada pakai jaket Banser, merasa paling NU, paling NKRI, paling NU, paling semua dari dia. Aslinya paling monyet ya dia. PWNU Sulawesi Tengah desak Polri periksa Gus Fuad Pleret atas dugaan penghinaan. Ayo, ini orang fix. Fuad Pleret ini fix harus dipenjara kayaknya. Baca ya, kita baca. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Provinsi Sulawesi Tengah mendesak aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia Polri untuk segera memeriksa Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap pendiri Al-Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kami pengurus NU Sulteng meminta polisi melakukan pemeriksaan terhadap Gus Fuad Pleret atas dugaan penghinaan terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, kata Ketua PWNU Sulteng Kiai Haji Lukman Tahir di Palu, Jumat 28 Maret 2025. Ia mengemukakan umat Islam khususnya di wilayah timur Indonesia telah mengenal sosok guru tua sebagai pendiri perguruan Islam Al-Khairat. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri merupakan ulama besar karismatik yang telah berjasa mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia khususnya di kawasan timur Indonesia, ucapnya. Iya, Fuad Pleret nggak kenal apa-apa dari Habib Idrus. Nggak tahu apa-apa dia. Ia menuturkan ketokohan guru tua sebagai ulama karismatik dan pejuang pendidikan Islam di kawasan timur Indonesia telah dicederai dan dilecehkan secara terang benderang oleh Gus Fuad Pleret. Ayo lo timur Indonesia guys. Pernyataan Gus Fuad Pleret ini tentang guru tua telah melukai dan melecehkan perasaan umat Islam di Indonesia, khususnya warga Al-Khairat yang berada di kawasan timur Indonesia. Menurut dia, Gus Fuad Pleret telah melanggar Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau bermusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Nah ini udah nih ya. Berarti pasal 28 ayat 2 buat ini kenanya. Harus kena dia nih, harus diproses lah, ngawur. Ini yang bergerak banyak. Wajib penjara nggak sih Fuad nih? Gus Fuad Pleret ini di media sosial mengatakan guru tua dengan sebutan monyet dan pengkhianat sehingga perbuatan dan tindakannya sangat jelas telah memiliki daya rusak terhadap tatanan moral dan etika keagamaan dan telah menimbulkan perbuatan pidana yang melanggar hukum di Indonesia. Ayo, mau nunggu apa lagi? Lukman pun mendesak Polri untuk melakukan penegakan hukum kepada pelaku ujaran kebencian terhadap pendiri Al-Khairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. PWNU Sulteng mendorong kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial kiranya mempercepat status gelar pahlawan nasional bagi Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan dan tokoh pendidikan Indonesia, tuturnya. Oke guys, dari dua berita ini, si Pleret nih, monyet kan lu aja, lu monyet bukan Ad. Nih, ini sudah membangkitkan amarah umat Islam di kawasan timur Indonesia. Dia yang merasa paling Nusantara, paling NKRI,
paling NU, paling bineka. Dia yang merasa itu semuanya. Tapi ternyata lihat, ternyata fix Habib Idrus yang paling NKRI, paling bineka, paling berjasa, paling pahlawan. Tangkap Fuad Pleret atau Indonesia akan bergejolak. Jangan macam-macam sama Al Khairat, jangan macam-macam sama Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Gua Babe Aldo, YouTuber Rakyat Biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran semuanya, sehat-sehat kalian. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.